apakah abolisi, apakah bentuk Rehabilitasi. presidensial pardon yang lain, katakanlah begitu, itu adalah tamparan kepada kekuasaan kehakiman kita. Kan begitu? Iya. Karena presiden sampai menggunakan kewenangan konstitusionalnya Iya. untuk meluruskan apa yang salah, katakanlah begitu. Dan presiden melakukan itu kan dengan memperhatikan aspirasi publik. Ya. Katakanlah seperti itu ya. Dan harusnya aparatur pengadilan, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya kan belajar dari situasi itu. Belajar dari pengalaman itu. Betapa sebenarnya bukan kejaksaan yang ditempeleng, tapi pengadilan yang ditempeleng ini. Jaksa bolehlah tidak profesional, polisi bolehlah nakal, tapi benteng keadilan ada di pengadilan. Dia menyatakan tidak takut menggunakan kewenangannya untuk mengkoreksi apa yang menurut keyakinan dia keliru. Dan jangan sampai ini terjadi lagi dalam kasus ini. Oleh karena itu, ya keputusan ini sangat tergantung oleh 5 orang atau 3 orang yang berjubah yang kemudian mengadili perkara ini gitu loh. Sehingga kemudian menurut saya seharusnya itu juga menjadikan referensi ya. Terlalu banyak hal yang meragukan dalam kasusnya Nadiem. Kan begitu? Ya. Jadi bukan satu keraguan. Saya sih cuma mau highlight satu poin ya soal audit tadi ya, kerugian negara tadi. Jadi gini, saya juga melihat ya ada tendensi bahwa audit ini mengikuti logika penetapan tersangka. Apa maksudnya? Kesimpulannya sudah ada, baru dibuat auditnya supaya menunggu kesimpulan itu. Gini misalnya, karena sudah ada tersangkanya, maka ketika diminta audit ya, misalnya BPKP atau BPK, bagaimana caranya auditnya ini harus menyebut nama tersangka ini dan harus menyebut kerugian negaranya berapa. Artinya ada kesimpulannya. Kalau Nadiem kalau nggak salah penetapan tersangkanya duluan kalau nggak salah ya, baru auditnya. Betul. Karena gini, masuk akal juga. Jadi misalnya saya sudah tetapkan tersangka, saya minta ke BPKP, tolong dong saya sudah tetapin tersangka. Maka BPKP menjadi pertanyaan, apakah dia bisa tetap menjaga objektivitasnya? Itu kan pertanyaan yang pertama. Karena sudah ada kesimpulannya, dia udah dikasih kesimpulan nih. Yes, bahwa dalam kode etik auditor harus objektif, bla 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 bla. Itu kan cita-cita ya, itu kan iklan layanan masyarakat. Kadang-kadang kan realita di lapangan bisa berbeda. Kadang-kadang kan total loss misalnya dipakai. Misalnya Nadiem saya baca ya, ini informasi saya berdasarkan dokumen-dokumen ya, misalnya dakwaan dan informasi publik ya. Awalnya total loss kemudian menjadi kemahalan harga. Ya. Ini kan persoalan berarti di dalam auditnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan fundamental, kesalahan-kesalahan dikit oke lah. Tapi kesalahan yang tadinya total loss menjadi nggak total loss itu kan kesalahan metode yang signifikan. Belum lagi apa ukurannya itu dikatakan kemahalan. Yes, ya dalam metode-metode itu. Makanya dalam perkaranya Pak Nadiem itu saya lihat mantan ketua BPK mau bersaksi ya. Menjadi ahli maksud saya. Betul, ya saksi menjadi ahli. ahli. Saya lihat dia juga menyerang metodenya. Ya. Nah kalau Ketua BPK, artinya saya mau kasih applause juga bagaimana timnya Pak Nadiem bisa menghadirkan Ketua BPK mau ya, karena kan bagaimanapun dan kan itu tidak dihadirkan di kasus IBAM ya. Dia dihadirkan, kalau nggak salah tidak dihadirkan. Walaupun yang menghitung kasus Pak Nadiem BPKP nih, tapi BPK ini lebih tinggi lah derajatnya kalau saya boleh bilang karena dia payung hukumnya Undang-Undang Dasar 45. Betul. Iya. Artinya dia menyerang tuh metodenya sesama auditor. Artinya ini menjadi indikasi, saya nggak bilang pasti salah, tapi menjadi indikasi mungkin ada problem nih di dalam auditnya. Terkait dengan putusan Nadiem yang dikaitkan dengan, kan sebelumnya IBAM sudah divonis, ya kan? Terus ada narasi yang berkembang, kalau IBAM itu sudah divonis bersalah, maka ya otomatis Nadiem pasti bersalah gitu. Nah, Pak Ari, PH-nya Nadiem membantah itu dengan 2 argumen. Pertama, kasusnya IBAM itu belum ingkrah, jadi nggak bisa dijadikan patokan, gitu ya. Karena kan ini ya kan bisa aja nanti pas banding atau kasasi ternyata dia bebas gitu. Itu satu. Yang kedua, pada masa IBAM, pengadilan IBAM itu belum banyak fakta persidangan yang terungkap. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahel di Seruput Kopi.
tamu saya kali ini dua-duanya pakar hukum pidana, dua-duanya akademisi, satunya pengacara, dan ini memang saya sengaja undang untuk membahas persoalan yang menurut saya menarik untuk dilihat dari perspektif ilmu hukum pidana. Pertama, Bang Aristo Pangaribuan. Selamat datang ke Cokro. Terima Mas kasih Aristo. undangannya Mas Syahal. Kehormatan nih bisa ke Cokro TV. Biasanya Iya, cuma makasih nonton juga. doang saya dari YouTube atau paling banter komen-komen di kolom komentar. komen. Terus tamu saya satunya lagi Bang Hairul Huda. Selamat sore. Selamat sore Selamat Bang sore. Hairul. Ini kita tappingnya sore, jadi tayangnya kan nanti bisa malam, bisa Betul, apa gitu. betul. Jadi kabarnya baik-baik aja ya. Baik. Alhamdulillah baik. Ini saya pengen membahas sebenarnya perkembangan terbaru dari Nadiem Makarim ya. Kita tahu memang kasus hukum kali ini tuh kan banyak banget ya. Iya. Yang terbaru tuh soal BGN, ada 3 petinggi BGN langsung ditangkap oleh kejaksaan dan sekarang jadi tersangka. Ada kasus-kasus lain, tapi kebetulan memang Cokro kan beberapa kali membahas soal Nadiem. Jadi ini bagian dari terakhir kita bahas, saya ngobrol dengan Mas Bambang Harimurti tentang pledoinya Nadiem. Oke. Pledoinya Nadiem kita bahas gitu. Terus kita kaitkan dengan pernyataan Pak Prabowo tentang bahwa keputusan hakim harus beyond a reasonable doubt gitulah. Jadi apa itu tapi itu hubungannya pledoinya Nadiem dengan beyond reasonable doubt? Enggak dikaitkan sih, Oh, nggak dikaitkan aja. Enggak, maksudnya sebagai tema-temanya itu gitu. Oh. Nah, kali ini kan kita tahu perkembangan kasus Nadiem ini kan sudah mendekati babak akhir nih. Saya kira mungkin dalam waktu tidak lama lagi akan ada Putusan. vonis ya, ada putusan. Jadi kita pengen melihat kasus Nadiem ini mungkin apa ya istilahnya helikopter view lah ya. Kita Prediksi pertandingan. prediksi pertandingannya gitu loh. Karena kan yang menarik itu kan bahwa tuntutan jaksa itu begitu tinggi terhadap Iya. Nadiem ya. Dan fakta persidangannya itu kan diikuti publik. Itu kan berbeda dengan persidangan-persidangan tipikor sebelumnya ya. Kalau zaman dulu itu kan kita baca itu hanya melalui berita apa yang sudah jadi gitu. Sekarang kan orang ngikuti. Jadi orang tahu bagaimana dakwaan jaksa, konstruksi dakwaan jaksa, bagaimana PH-nya Nadiem, pembela hukumnya Nadiem gitu. Sehingga publik tahu gitu loh, mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, ini kan perkembangannya sudah mendekati babak akhir. Nah, kita pengen lihat nih sebenarnya bagaimana Bung Aristo dan Bung Hairul ya melihat masalah ini secara umum dulu deh. Bang Hairul dulu deh. Baik, terima kasih. Pertama yang mesti kita cermati adalah kalau kasus Nadiem ya, ini kan terkait dengan korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dulu di Undang-Undang Korupsi pasal 2, pasal 3 gitu ya. Sekarang pasal 603, 604 KUHP. Yang secara umum bisa jadi berbeda sekali dengan kasus MBG ini. Oke. Kalau MBG mungkin ada persoalan itu, tapi yang menonjol adalah misalnya kasus suapnya atau kasus pemerasannya dan seterusnya mungkin akan ke sana. Ya, jadi arah pembuktiannya juga berbeda. Kalau pasal korupsi berhubungan dengan kerugian keuangan negara kan kita berpatokan pada pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Itu dulu. Oke. Kan gitu. Jadi ini delik material kalau dari segi hukum pidana begitu. Ada akibat, ketika akibatnya bisa dibuktikan, lalu dicari apa penyebabnya. Gitu. Karena kerugian keuangan negara itu kan sangat luas. Ya bisa apa saja gitu ya. Nah, yang diamanahkan oleh undang-undang kan sangat spesifik. Tetapi yang dipraktekkan sangat luas. Ini problemnya di situ menurut saya. Jadi misalnya kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ya peraturan perundang-undangan gitu ya. Dari segi aspek materialnya. Undang-undang BUMN misalnya mengeluarkan tuh kerugian BUMN sebagai kerugian keuangan negara. Undang-undangnya. Tapi prakteknya kan jalan terus nih. Banyak sekali petinggi BUMN yang terjerat kerugian keuangan negara. Misalnya begitu. Dari aspek formilnya misalnya. Dibuktikan dengan audit oleh lembaga negara yang melakukan audit keuangan. Misalnya begitu. BPK lah, katakanlah begitu. Ya. Tapi prakteknya kan siapa aja bisa gitu loh. Kadang-kadang kantor akuntan publik juga hasil
penilaiannya juga bisa dipakai untuk membuktikan kerugian keuangan negara. Jadi ada dua arah yang berbeda nih antara law-nya dengan prakteknya. Oke. Nah, ini yang menurut saya akan menarik sekali kalau dihubungkan dengan kasusnya Nadiem misalnya. Nih akan ke arah mana ini praktek hukum? Apakah akan tetap mempertahankan praktek selama ini, menafsirkan kerugian keuangan negara yang seluas-luasnya, katakanlah begitu dengan cara pembuktian yang selonggar-longgarnya, atau ingin mengembalikannya kepada real dengan memperhatikan semangat KUHP dan KUHP baru. Jadi item berikutnya adalah kita punya KUHP dan KUHP baru. Persidangan Nadiem ini dalam suasana itu, dalam suasana KUHP dan KUHP baru, walaupun perkaranya itu terjadi sebelum itu berlaku kan gitu. Tapi kan semangat hukumnya udah semangat hukum KUHP dan KUHP baru nih. Nah, jadi sangat menarik sebenarnya kasus ini karena dari sisi itu tadi yang pertama ya, dari sisi antara norma hukumnya dengan prakteknya, antara apa yang dilaksanakan dengan pada perubahan paradigmatik yang terjadi karena adanya pemberlakuan KUHP dan KUHP baru. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ciri khas korupsi di Indonesia itu kan berjamaah. Kalau saya boleh menggunakan istilah berjamaah gitu ya. Dan itu satu gerombolan itu loh, satu kelompok gitu ya. Dan perspektifnya selalu penegak hukum itu menggeneralisasi. Mungkin nanti Pak Aristo bisa mengkoreksi mengenai hal itu karena beliau yang banyak praktek ya. Banyak praktek maksudnya. Oh, iya. Kalau saya kan nggak Ampun, praktek. saya koreksi, Nggak Bang. praktek ya. Aduh, Jadi udah. menggeneralisasi. Jadi misalnya dalam kasus Nadiem ya, ini harus dibedakan. Ada level kebijakan yang menjadi wewenang menteri, menjadi tanggung jawab menteri. Ada level eksekusi, misalnya begitu ya. Ada level di lapangan yang berbeda lagi nih. Katakanlah seperti itu. Nah, ketika masuk dalam kasus korupsi di Indonesia, kadang-kadang itu tidak tegas memisahkan satu dengan yang lain, dicampur dengan kata-kata ini kan mereka bersama-sama, ini kan mereka penyertaan. Konstruksinya scrappily begitu. Jadi banyak sekali ya harusnya diputus berbeda, jadi diputus kurang lebih sama, misalnya begitu. Nah ini menurut saya satu hal yang menjadi masalah. Tapi ada tanda-tanda baik di sisi yang lain ya. Kasus terakhir misalnya yang berhubungan dengan Bang Junaidi, kawan kita, obstruction of justice yang dilakukan oleh Sebagai kawan. konteks, Bang Junaidi itu adalah advokat yang bertugas membela kliennya di persidangan dan juga dosen Fakultas Hukum UI. Hukum UI. Jadi Kolega beliau saya. itu dibebaskan oleh hakim. Sementara yang lain nih, teman-temannya katakanlah begitu, dihukum bersalah. Bahkan Untuk kasus yang sama. Untuk kasus yang sama. Jadi saya sih berharapnya adalah ada satu pencerahan baru ya. Apakah ini juga dalam kerangka karena efek dari perubahan paradigmatik KUHP baru, ataukah memang karena personnya hakim saja, misalnya begitu. Nah ini yang kita menurut saya perlu di breakdown lebih dalam. Saya kira sementara itu. Oke, Bang Aristo, gimana? Jadi Helikopter view. Iya. Jadi tadi Bang Hairul udah mengatakan ya, kan beliau nih kira-kira mengatakan ini kok kayaknya fleksibel banget ya tindak pidana korupsi ya. Tadi soal teknisnya soal kerugian negara, BUMN dicampur-campur ya. Poinnya bahwa kok fleksibel banget ya untuk melabeli orang korupsi, untuk menuduh orang korupsi, membawa orang korupsi sampai ke pengadilan. Nah, ini memang Fleksibel dalam arti karet ya. Iya, ini memang ini yang saya mau highlight justru gini. Yang pertama, saya juga beberapa kali menangani persoalan tindak pidana korupsi. Itu saya punya impresi sesederhana itu kok kayaknya gampang banget ya menuduh orang korupsi ya. Nah, coba kita lihat sebenarnya apa sih sebenarnya. Jadi pertama, lihat desain regulasinya dulu tadi. Pasal 2, pasal 3, kemudian 603, 604. Itu kan sederhananya itu ya setiap orang melawan hukum, menyalahgunakan wewenang ya. Kemudian dia nggak perlu terima uang, orang lain yang kaya dia juga bisa masuk. Tadinya bahkan kerugian negara belum terjadi, tadinya nih bahkan rumusan awalnya belum ada kerugian negara, bisa juga masuk padahal negaranya belum rugi, masih bisa masuk. Nah, saya sebenarnya penasaran ya, dalam pembelaan karena saya banyak menangani perkara korupsi, saya buka-buka tuh arsip legislasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 99 ya. Itu April sekitar 98 99 April 99 lah. Jadi saya lihat ternyata memang
pada waktu itu anggota DPR tuh lagi marah karena korupsi. Jadi didesainlah satu regulasi yang sangat fleksibel tadi. Padahal itu sudah diingatkan tuh berkali-kali sama ahli-ahli. Pada waktu ahlinya Pak Awaludin Jamin, ada Pak Andi Hamzah. Katanya begini kira-kira dia mengatakan, ini kalau desain regulasi tindak pidana korupsi seperti ini, terlalu gampang memasukkan orang atas nama korupsi. Penjara sebesar Kota Bogor pun akan penuh dan akan over kapasitas. Nah, ini ilustrasi dulu. Ya. Artinya begini, tindak pidana korupsi kita itu sangat loose sekali. Ya. Batasnya tipis. Ini apakah orang doing bad decision, ya, dia menjalankan bad decision misalnya, sama dia betul-betul mau korupsi, ini dua-duanya bisa masuk dalam kategori yang sama. Banyaklah indikasinya kenapa itu terjadi. Makanya tadi Pak Prabowo akhirnya menarik rem darurat kan. Apa itu rem darurat? Abolisi itu kan rem darurat sebenarnya. Intervensi eksekutif terhadap yudikatif yang dilegalkan. Saya pakai kata intervensi, walaupun mungkin orang marah dibilang intervensi, tapi itu intervensi yang legal, memang diperbolehkan. Presiden menarik rem darurat. Nah ini persoalan yang pertama. Jadi threshold-nya atau derajat pembuktian kesalahannya itu rendah untuk ngatain dalam tanda petik ya, ngatain orang korupsi, menuduh orang korupsi, mengirim orang ke penjara atas nama korupsi. Karena memang desain regulasi sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena tahun 98-99 tuh lagi marah terhadap korupsi. Jadi dibikinlah satu regulasi yang fleksibel untuk mengganti Undang-Undang tahun 71 dulu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, apa efeknya? Nah, efeknya ini overkriminalisasi. Ya, makanya orang banyak yang marah tadi ada rem darurat, makanya mungkin saya diundang Mas Sahal ke sini, Bang Huda juga diundang ke sini untuk mendiskusikan ini. Salah satunya adalah perkaranya Nadiem Makarim. Ya, perkara Nadiem Makarim, saya masuk sedikit mungkin untuk intro, menarik dan kontroversial. Kenapa? Karena membangun ya korelasi antara jabatan Nadiem, pemilihan Chromebook, kerugian negara, kemudian Nadiem diperkaya itu, ini sifatnya ini dipertanyakan. Apakah sifatnya ini asosiatif? Asosiatif itu artinya kayaknya ada hubungannya deh, gitu ya. Tapi belum tentu sebab akibat. Beda ya. Asosiatif sama kausalitas. Beda. Asosiatif tuh misalnya Nadiem itu punya saham di Goto, kemudian Google itu juga investor Goto. Oh, kayaknya ini ada yang aneh di sini. Ah, ini asosiatif. Mengasosiasikan. Tapi kalau kausalitas, itu beda, itu derajat paling tinggi hubungan, sebab akibat. Ya. Gara-gara Nadiem jadi menteri, Goto jadi investasi ke situ, Nadiem merasa dia hutang budi, dipilihlah Chromebook. Nah, ini kausalitas. Nah, ini perdebatannya di sini masih kontroversial. Ya. Dan tipis sekali. Ya. Saya lihat ini tipis sekali. Makanya kita mendiskusikan ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi perkara yang tipis begini sampai ke pengadilan, ya, sampai kita diskusikan? Karena tadi terlalu fleksibel, fleksibilitas regulasinya. Kalau ditanya kepada saya ya, saya bagaimana? baca-baca. Saya potong. Nggak Iya, apa-apa ya. Ini ngobrol. Gimana kalau kita lihatnya dari segi kewenangan? Ya. Kejaksaan kan, penyidiknya kejaksaan nih ya. Kejaksaan kan cuma punya satu senjata yang namanya korupsi. Oke. Sekarang ada tambang ilegal juga pakai korupsi. Ya kan begitu? Ya, ada orang nggak bayar bea masuk, korupsi juga. Kredit gagal, kredit macet, korupsi juga. Kredit macet di BCA itu perdata, Pak. Bukan prestasi. Kredit macet di Mandiri, korupsi, Pak. Dan itu menurut saya, selain beliau yang katakan tadi, saya setuju betul ya bahwa ini ada multi-purposes act. Undang-undang korupsi itu udah jadi undang-undang keranjang sampah, kan gitu loh. Tetapi juga ini berhubungan dengan desain kewenangan yang dimiliki oleh APH kita, terutama kejaksaan, yang memang senjatanya terbatas pada korupsi. Jadi apapun bisa dikorupsikan, kan begitu. Nah, ini yang juga menjadi satu hal yang berbahaya berkenaan dengan kasus Nadiem, kan begitu. Ada latar belakang apa sehingga dia dikorupsikan? Kan orang akan bertanya seperti itu dong. Suka atau tidak suka, kan begitu. Karena mungkin yang ngerampok lebih banyak dari itu juga banyak, tapi nggak jadi korupsi, kan gitu loh. Nah, ini persoalan, sorry saya potong itu. Nggak apa-apa, itu menarik. Kan Abang mau mengatakan justru karena undang-undangnya fleksibel tadi, keranjang sampah, kemudian ini bisa
dieksploitasi gitu ya. Betul. Dieksploitasi ya. Betul. Nah, memang itu persoalan juga mengeksploitasi karena gini, undang-undang yang fleksibel itu menciptakan diskresi yang luas. Diskresi itu kan bahasa sederhananya gue bisa mau ngapain aja semau gue, Ya, iya kan? Iya. Diskresi yang luas dalam penegakan hukum itu kan aset. Apa maksudnya aset tuh? Ini aset nih bisa dijual jadi duit, dijual jadi alat tukar politik, bisa Betul. di currency. Ya. Nah ini memang persoalannya dan desain hukum acara pidana kita memberikan kewenangan yang luas, memanjakan lah. Iya nggak Bang? Menetapkan Betul. tersangka nggak perlu izin siapa-siapa. Betul. Nahan gampang, nyita gampang, geledah gampang. Nah, artinya kembali lagi ke Nadiem, perkara-perkara yang garis batasnya itu sangat tipis sekali, akhirnya bisa mengirimkan orang ke penjara, bisa membuat orang digeledah rumahnya. Ini kan persoalannya. Nah, makanya saya baca tuh ya dakwaannya Nadiem, ya kemudian saya lihat juga pleidoinya, ya saya mau tahu sebenarnya pikiran saya sederhana begini, kalau ini terjadi di negara seperti Singapura atau di Amerika, ini tindak pidana apa bukan? Itu kan Iya. itu kan cara paling gampang untuk mengukur Ya. kan. Ya. Dengan membandingkan. Dengan membandingkan. Ternyata setelah saya lihat, saya nggak yakin ya, berdasarkan analisa saya nggak yakin kalau perkara Nadiem ini terjadi di luar negeri atau di Singapura lah, ya itu menjadi tindak pidana. Kenapa? Karena harus ada kickback-nya secara langsung, misalnya. Nah ini kan yang tidak terlihat nih. Nah itu dulu sebagai pembukaan sebelum kita membahas lebih dalam, Mas Sahal. Ya. Dan itu ya soal kickback yang harus langsung itu kan Nadiem sendiri bilang ini ada perkembangan terbaru tentang tuduhan white collar crime itu Iya. misalnya kan. Nadiem bilang kan jaksa tidak berhasil menunjukkan alat bukti. Itu oleh kejaksaan dianggap sebagai atau narasi yang berkembang kemudian karena tidak ada alat bukti itu adalah bukti bahwa Nadiem itu melakukan white collar crime gitu. Kalau menurut Bang Aristo narasi semacam itu gimana? Gini, sebelum saya jawab itu ya, Ya. kickback itu tidak harus langsung. Undue advantage ya Oke, bisa, nggak oke. harus langsung. Itu ada di UNCAC Convention Against Corruption. Tapi bisa nanti nabung deh, saya berbuat baik sama Bang Huda, siapa tahu nanti Bang Huda jadi presiden, saya mau tagih. Itu kan saya investasi Ya, ke Bang Huda misalnya, walaupun nggak saya cash in sekarang. Nah ini paling tidak yang kayak begini walaupun undue advantage itu harus digambarkan. Nah yang kedua tadi menjawab pertanyaan Mas Sahal, tidak ada saking canggihnya white collar crime sehingga tidak ada buktinya. Ya, kalau itu betul dikatakan, ya itu pasti tidak pas lah. Kenapa? Karena orang nih ya mengalami proses acara pidana, dia disidang, digeledah, dipanggil, ditahan, itu sebenarnya satu pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya, tapi dilegitimasi atas nama proses hukum. Apa yang saya mau katakan? Artinya orang yang dibegitukan hidupnya, at the very least dia punya hak untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya apa salah saya. Oke. Gitu ya. Ya. Kalau kamu bilang saya curang, saya ada undue advantage, bagaimana cara saya melakukan itu? Harus dijelaskan secara detail. Itu at the very least. Kalau kamu mau mengirim saya ke penjara atau mau menghancurkan hidup saya, kamu jelaskan apa yang saya lakukan dengan detail. Nah, kalau ternyata dia mengatakan misalnya dakwaan tidak bisa menjelaskan itu dengan detail, ya itu dia prosesnya itu ya tidak betul. Karena dalam acara pidana itu ada satu adagium, the process is the punishment. Prosesnya itu adalah hukuman yang bisa jadi lebih jahat daripada hukuman penjara itu sendiri. Karena coba bayangkan orang sebesar Nadiem ya, itu kan tadinya rising star lah ya di dalam ekonomi politik Indonesia. Tiba-tiba overnight hidupnya ketika jadi tersangka kolaps hidupnya. Ya. Pak udah pasti tidurnya nggak enak, keluarganya nggak enak, kemudian ditahan, dia sakit-sakitan. Semua penyakit muncul lah. Nah, Bang, semua penyakit muncul, dia harus ditahan, padahal dia tadinya di kedudukan yang begitu tinggi. Makanya saya katakan the process is the punishment. Nah, artinya at the very least, kalau Anda tuduh saya korupsi, saya curang, jelaskan dengan detail. Ya. Apa? Jadi kalau dia tidak bisa menjelaskan dengan detail, ya dakwanya runtuh. Ya, di samping itu juga Silakan, Bang. white collar crime itu kan konsep kriminologis, gitu ya. Sama blue collar crime gitu ya. Itu kan konsep kriminologis gitu. Kalau kita bicara di pengadilan itu ya adalah unsur pidana kan gitu loh. Jadi jangan membawa ke ranah awang-awang. Itu di seminar boleh diomongin begitu gitu loh. Tetapi kalau di dalam ruang pengadilan dia buktikan
unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Mm, mm. Gitu loh. Jadi saya kira blunder itu jaksa kalau bilang begitu ya. Ya, Pertama ya, itu ya. Yang kedua adalah sekali lagi dia kan harus membuktikan karena dia yang mendalilkan. Beliau tadi mengatakan gitu ya, kurang lebih. Yang menuduh adalah negara melalui kejaksaan, katakanlah begitu, melalui penuntut umum. Kan harus membuktikan Ya. bahwa memang betul ada perbuatan yang merugikan keuangan negara. Tapi memang saya termasuk yang kurang setuju kalau misalnya you nggak harus memperkaya diri. You ketika lu memperkaya orang lain dan memperkaya korporasi, itu ya. udah korupsi gitu loh. Nggak ada tuh aliran keuangan kepada si Tom Lembong. Tapi kan dia memperkaya orang lain gitu loh. Iya. Saya nggak setuju cara berpikir seperti itu. Karena nggak ada orang mau menyodorkan lehernya. Tapi dan gitu loh. sayangnya hukumnya memperbolehkan, Bang. Itu Itu dia. dia. Ya, Terlalu fleksibel betul. tadi itu. Kita ya. harus memahaminya secara lebih baik gitu loh ya. Oke. Artinya setuju saya hukumnya terlalu fleksibel, terlalu mudah ditafsirkan apapun juga. Tapi kan seharusnya kan kita menafsirkannya tidak seperti itu. Kita mengoperasionalkannya tidak seperti itu. Kita menjalankannya tidak seperti itu, gitu loh. Kan kita harusnya berpikir begini loh. Jangan kau lakukan sesuatu yang kalau orang lain lakukan itu kepadamu kau nggak suka. Kan gitu ya? Golden rule. Iya kan Golden gitu rule, loh. ya, ya, Golden rule dalam hal Ya, ini kan ya. gitu ya. Jadi kalau menurut saya kan itu juga yang harusnya ada dalam benak penegak hukum. Kalau saya dituduh seperti ini, apakah kemudian saya akan terima seperti itu? Kategori Gitu ya. imperatif itu. Kategori imperatif Iya kan gitu loh. dalam filsafat ya. Iya. Immanuel Kant. Jadi kalau saya sih berpikir harusnya ya ada perbaikan di kita dalam memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi tadi. Kan gitu loh. Termasuk di APH kita. Nah, ini harus ada polisi besar dari pemerintah. Kalau enggak, jalannya terus akan seperti ini. Ya, ya. Dan siapapun bisa masuk korupsi. Ya. Kan gitu loh. Kalau unsur-unsur korupsi itu ditafsirkan begitu longgar, begitu fleksibel, dengan menggunakan kewenangan yang satu itu saja semua bisa dikorupsikan, maka kita menghadapi bahaya besar. Nah, ini efeknya menurut saya kira bukan rahasia lagi ketika kasus Nadiem ini dibicarakan oleh komunitas internasional. Ya. Karena ini kan bukan orang kaleng-kaleng kan gitu ya. Di dalam komunitas internasional juga dikenal kecerdasannya dalam melahirkan ide-ide baru dan harus berhadapan dengan situ. Psychological profile-nya nggak masuk Betul, ya? nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk sama sekali. Dia nggak pernah nginjek tanah, Pak. Nggak tiba-tiba harus korupsi gitu loh. Dia nggak usah korupsi juga sudah kaya kan. Iya, iya, Bayangan iya. kita kan yang namanya orang melakukan korupsi kan karena rakus, karena kebutuhan. Corruption by greed, corruption by need. Kan gitu loh. Iya, iya. Dia nggak ada greed, nggak ada need. Loh kan tiba-tiba duduk jadi terdakwa korupsi kan begitu, yang sebentar lagi bisa jadi terpidana kan gitu loh. Ini yang menurut saya menjadi catatan penting dalam kasus ini dan itu menjadi ujian besar. Apalagi sebenarnya begini, satu lagi Mas Resto yang menurut saya menarik ya. Ini kasus ini diadili beberapa saat setelah wajah pengadilan kita tertampar oleh kasus suap yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya kan gitu. Dan kemudian diikuti oleh tindakan Mahkamah Agung untuk kemudian melakukan rotasi besar-besaran. Ya kan gitu. Betul. Ujian terbesar apakah Mahkamah Agung efektif atau tidak di dalam melakukan reformasi, katakanlah begitu, di internalnya dalam menyikapi ini di kasus Nadiem. Di kasus Nadiem kalau menurut saya. Apakah hakim bisa kembali independen? Apakah hakim bisa kembali mengambil keputusan sesuai dengan fakta persidangan? Apakah kembali hakim bisa memperhatikan apa yang menjadi ketentuan hukum dan keadilan yang harus dia timbang, mana yang harus dia prioritaskan? Atau ya ikut arus saja, yang tidak ada perubahan. Ini saya kira itu yang dipertaruhkan soal marwah majelis hakim. Iya itu, makanya tidak mengherankan kalau ada putusan korupsi, dinaikin banding malah diberatin. Iya. Saya termasuk nggak setuju, Mas. Iya. Waktu RUU KUHP itu dibahas, saya tidak termasuk yang tidak setuju kalau banding itu orang banding, terus hukumannya jadi lebih berat, kan nggak masuk akal. Sama kita nonton bola, orang yang nonton langsung bisa bilang 2,0, sementara yang tidak nonton langsung bilang 3-2. Tapi kan jaksanya bisa banding juga. Nah, itu dia.
Itu dia, jaksa banding dalam hubungannya dengan apa? Kalau sudah diputus bersalah sesuai dengan dituntutan. Iya. Di kita jaksa kan banding cuma sekedar dalam posisi karena dia banding kita banding. Ya, ya. Kalau Ya, nggak, betul. kalau saya nggak banding nanti saya disalahin, dieksaminasi ya. dan seterusnya. Bukan karena memang ada kepentingan hukum dia harus banding. Atau bisa juga nakut-nakutin habis itu dicabut bandingnya. Betul, betul itu Anu, juga. main saling gertak. gitu. Ya, saling gertak. Nah, ini menarik nih, karena ini kan kembali ke soal Nadiem ya. Ini kan karena putusannya sebentar lagi ya. Ini kan ada saya kemarin beberapa waktu lalu tuh ada keterangan dari PH-nya Nadiem, Ya. Tim hukumnya Nadiem lah, Pak Ari kalau nggak salah ya, yang menyatakan terkait dengan putusan Nadiem yang dikaitkan dengan kan sebelumnya IBAM sudah divonis, ya kan? Terus ada narasi yang berkembang kalau IBAM itu sudah divonis bersalah, maka ya otomatis Nadiem pasti bersalah gitu. Nah, Pak Ari, PH-nya Nadiem membantah itu dengan dua argumen. Pertama, kasusnya IBAM itu belum ingkrah, jadi nggak bisa dijadikan patokan, gitu ya. Karena kan ini ya kan bisa aja nanti pas banding atau kasasi ternyata dia bebas gitu. Itu satu. Yang kedua, pada masa IBAM, pengadilan IBAM itu belum banyak fakta persidangan yang terungkap. Sementara pada masa Nadiem, persidangan Nadiem itu banyak fakta persidangan yang terungkap. Saya ingin mendengar tanggapan dari dua pakar ahli hukum pidana kita ini. Mungkin Bang Aristo dulu atau Bang Khairul dulu. Silakan. Oke, saya dulu. Pertama betul ya, saya kira kita harus membedakan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Oke. Kan gitu. Yang menjadi unsur tuh kerugian keuangan negara. Itu yang sering kali seolah-olah diidentikan dengan kerugian negara gitu loh. Nah, kerugian negara itu kan begitu luas gitu ya. Mobil dinas hakim hilang ya kerugian negara juga kan gitu loh. Tapi apa itu kerugian keuangan negara kan begitu. Satu. Okay. Jadi sekali lagi memang di dalam kasus ini, dalam kasus Nadiem juga kita mesti belum jelas betul nih kerugian keuangan negaranya di titik mana. Kan gitu loh. Apakah teknologinya misalnya yang dipilih dianggap tidak tepat dengan kebutuhan Indonesia misalnya begitu. Ya. Ya, kalau misalnya seperti itu wilayah teknis atau wilayah kebijakan. Kan tidak mungkin dong menteri seperti Nadiem dipertanggungjawabkan atas keputusan yang dilakukan oleh anak buahnya dalam tataran teknis misalnya. Saya lihat seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta kalaupun terbukti ada kerugian keuangan negara itu mesti tanggung jawabnya menteri Nadiem dalam hal ini. Jadi selain kerugian keuangan negaranya juga tidak cukup clear sebenarnya berkenaan dengan apa. Yang kedua juga adalah apakah itu tanggung jawab siapa? Itu kan juga menjadi penting buat kita gitu ya. Pertama. Yang kedua adalah IBAM tadi kalau kita compare dengan putusan dia kan konsultan nih. Konsultan itu tugasnya di dalam level memberi konsultasi dalam level kebijakan, apa memberi konsultasi pada pejabat teknis di dalam mengambil keputusan, dalam memilih barang yang mau dibelanjain, katakanlah begitu. Ya. Itu kan juga menentukan juga sebenarnya sehingga kemudian tidak serta-merta kalau ini bersalah lalu kemudian yang lain juga bersalah gitu ya. Yang ketiga menurut saya yang juga bagi saya sangat penting katakanlah begitu ya. Yang harus benar-benar dipilah, sekali lagi dipilah gitu ya. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri itu memang langsung merujuk kepada satu brand tertentu, satu barang tertentu, mengarahkan kepada dipilihnya satu produk tertentu. Kalau iya, ya kira kita sudah bisa tahu putusannya akan kemana gitu ya. Tapi kalau itu tidak ada, umum, misalnya di bawah jargon digitalisasi pendidikan, menghadapi COVID, segala macam. Yang mana yang salah dari kebijakan itu? Kalaupun kebijakan itu salah, ya tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab presiden dong. Kan yang menugaskan dia presiden. Kan dia sudah kan tidak ada kebijakan sebenarnya yang diputuskan oleh menteri tanpa sepengetahuan presiden. Betul. Kan begitu. Kita juga harus bisa melihatnya seperti itu. Dan jangan sampai kemudian persoalan-persoalan yang sifatnya teknis gitu ya, kegagalan di lapangan karena
situasi geografis, ketidaktersediaan jaringan internet misalnya begitu yang menyebabkan alat itu tidak bisa dipakai di tempat itu, lalu digeneralisasi bahwa seluruh kebijakan ini salah. Lalu seolah-olah semuanya kemudian menjadi korupsi. Saya kira itu poin saya. Bung Aristo. Kalau saya sih cuma mau highlight satu poin ya soal audit tadi ya, kerugian negara tadi. Jadi gini, saya juga melihat ya ada tendensi bahwa audit ini mengikuti logika penetapan tersangka. Apa maksudnya? Kesimpulannya sudah ada, baru dibuat auditnya supaya mendukung kesimpulan itu. Gini misalnya, karena sudah ada tersangkanya, maka ketika diminta audit ya, misalnya BPKP atau BPK, bagaimana caranya auditnya ini harus menyebut nama tersangka ini dan harus menyebut kerugian negaranya berapa. Artinya ada kesimpulannya. Ini logika ini sering terjadi dan baru-baru ini logika ini terkonfirm misalnya dengan dissenting opinion dalam perkara yang berbeda dalam perkara Pertamina. Itu dalam perkara Pertamina batch 1 misalnya yang carry swastanya dengan beberapa direktur Pertamina, yang batch 2 juga direktur-direktur Pertamina. Ada dissenting opinion Hakim Mulyono namanya, dia mantan auditor juga. Mulyono KW1 nih. Bukan Mulyono yang satunya lagi. Ori dong. Ori. Mulyono Ori. Ya. Bang Huda tahu betul karena Bang Huda ikut mengeksaminasi ya, Bang. Betul. Jadi menarik memang saya lihat ya dalam audit itu. Jadi misalnya penetapan tersangkanya dulu. Kalau Nadiem kalau nggak salah penetapan tersangkanya duluan kalau nggak salah ya. Baru auditnya. Betul. Karena gini, masuk akal juga. Jadi misalnya saya sudah tetapkan tersangka, saya minta ke BPKP, tolong dong saya sudah tetapkan tersangka. Maka BPKP menjadi pertanyaan, apakah dia bisa tetap menjaga objektivitasnya? Itu kan pertanyaan yang pertama. Karena sudah ada kesimpulannya, dia udah dikasih kesimpulan nih. Yes, bahwa dalam kode etik auditor harus objektif, bla 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 bla. Itu kan cita-cita ya, itu kan iklan layanan masyarakat. Kadang-kadang kan realita di lapangan bisa berbeda. Dan saya melihat kecenderungannya itu terjadi, bukan hanya misalnya terrefleksi dalam dissenting opinion perkara Pak Hakim Mulyono itu dalam Pertamina, tetapi juga misalnya lihat deh, betapa fenomenal sekali perhitungan kerugian negara ketika diputus diskonnya bisa 60%, 70% misalnya. Dibandingkan yang sudah dihitung oleh auditor. Yes. Dan berarti hakim mengaudit sendiri. Bisa boleh, memang boleh. Hakim menghitung sendiri, berarti kan seolah-olah. Kadang-kadang kan total loss misalnya dipakai. Misalnya Nadiem saya baca ya, ini informasi saya berdasarkan dokumen-dokumen ya, misalnya dakwaan dan informasi publik ya. Awalnya total loss kemudian menjadi kemahalan harga. Ya. Ini kan persoalan berarti di dalam auditnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan fundamental, kesalahan-kesalahan dikit oke lah. Tapi kesalahan yang tadinya total loss menjadi nggak total loss itu kan kesalahan metode yang signifikan. Belum lagi apa ukurannya itu dikatakan kemahalan. Yes, ya dalam metode-metode itu. Makanya dalam perkaranya Pak Nadiem itu saya lihat mantan ketua BPK mau bersaksi ya. Menjadi ahli maksud saya. Betul, ya menjadi ahli. ahli. Saya lihat dia juga menyerang metodenya. Ya. Nah kalau Ketua BPK, artinya saya mau kasih applause juga bagaimana timnya Pak Nadiem bisa menghadirkan Ketua BPK mau ya, karena kan bagaimanapun dan kan itu tidak dihadirkan di kasus IBAM ya. Dia dihadirkan, kalau nggak salah tidak dihadirkan. Walaupun yang menghitung kasus Pak Nadiem BPKP nih, tapi BPK ini lebih tinggi lah derajatnya kalau saya boleh bilang karena dia payung hukumnya Undang-Undang Dasar 45. Betul. Iya. Artinya dia menyerang tuh metodenya sesama auditor. Artinya ini menjadi indikasi, saya nggak bilang pasti salah, tapi menjadi indikasi mungkin ada problem nih di dalam auditnya. Jadi satu problem di dalam role-nya Nadiem tadi, yang proximity soal hubungan ya asosiatif kausalitas, yang kedua soal kerugian negaranya nih. Mungkin ada problem karena saya melihat dalam perkara-perkara yang saya tangani sendiri misalnya, ya itu saya tangani sendiri perkara misalnya Pertamina saya terlibat salah satu ya menjadi lawyernya, saya lihat loh. Ini kok ada tendensi. Nah, Hakim Mulyono dissenting juga dengan logika yang sama. Ya, kesimpulannya ada dulu, baru dicari alasannya. Dan saya lihat di dalam audit-audit itu biasanya dia sudah menunjuk nama orang loh. Ya, ditunjuk si A, si B, si C. Walaupun boleh ya audit mengatakan bahwa kalau ada penyimpangan hukum boleh ditulis tapi dilaporkan ke penegak hukum. Tapi kadang-kadang kebalik. Penegak hukumnya sudah menetapkan tersangkanya, baru diorder dalam tanda petik ya, diorder untuk
melakukan auditnya. Nah, bagaimana dia menjaga objektivitasnya? Nah, ini ya tantangan terbesarnya. Gitu, Mas Sahar. Seburuk-buruknya kasus Pertamina, Hmm. jelas tuh apa yang dikatakan kerugian. Kalau menurut saya, ada sewa menyewa terminal, ada sewa menyewa kapal, nilainya 2,9 triliun, sudah dibayar sama Pertamina, itu dianggap total loss. Padahal kapalnya dipakai, terminalnya dipakai. Jelas itu. Tapi di kasusnya Pak Nadiem, apa yang dianggap kerugian? Jadi secara material, tadi beliau mengatakan secara formil ada masalah berkenaan dengan teknis pembuktiannya. Tapi secara material bagi saya juga belum clear. Dan ini kan tidak boleh kan gitu loh ya. Kan kalau orang mau dinyatakan korupsi kan harus buktinya harus lebih terang dari cahaya katanya begitu. Kan itu satu. Yang kedua juga ya harus tadi Pak Prabowo bilang tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Ya kan gitu loh. Kalau masih ada hal yang meragukan, ini kan pilihan-pilihan yang kemudian bisa dilakukan ya pilihan bad choice. Pilihan yang buruk bukan berarti korupsi kan. Atau Belum itu- tentu mens rea-nya ada kan. Bagian dari bisnis judgment gitu Betul. misalnya. Ya. Saya ingin mengatakan itu. Jadi artinya pilihan yang buruk katakanlah seburuk-buruk pilihan. Belum tentu itu menjadi satu mens rea. Bung Aristo? Ya itu tantangannya adalah menjustifikasi kalau dia harus memutuskan berbeda dengan putusan yang sebelumnya. Apakah boleh? Boleh berbeda. saja. Boleh saja berbeda. Tapi apakah bisa dijustifikasi? Nah, itu problemnya. Ya, itu tantangan terberatnya. Bagaimana menjustifikasi perkara yang sama, ya, substansinya sama, tapi outputnya berbeda. Beda. Ya, apakah hakim menimbang bukti tadi, bukti-bukti baru sekuat itu atau tidak? Ya, apalagi ini kan orang-orangnya sama, gitu. Gitu kalau menurut saya. Ya Mas Sahar. fakta peristiwanya sama Sama, sebenarnya. iya, Cuman iya. mana yang disodorkan sebagai bukti berbeda itu aja kan gitu. Kalau soal justifikasi ya, kan bisa aja misalnya, kan hakimnya bisa berargumen bahwa kan keputusan soal IBAM itu belum inkrah. Nah kalau soal itu gimana? Jadi artinya nggak bisa dijadikan patokan bahwa karena IBAM divonis bersalah, maka Nadiem juga sama. Karena kan IBAM belum inkrah gitu. Soal itu menjadi isu nggak menurut Bung Aristo? Jadi begini, ya memang betul belum inkrah betul, ya. Artinya kalau belum inkrah, dia punya justifikasi yang berbeda, mutus berbeda, hakim ini seolah-olah akan mengatakan, IBAM, kamu aku kasih kesempatan ya untuk mengkoreksi putusan ini di forum yang lebih tinggi. Kamu aku kasih bahan nih. Oke. Gitu, aku kasih bahan. Jadi dia mengirim sinyal baik ke IBAM maupun ke pengadilan tinggi, ya. Saya keliru dulu waktu IBAM. Saya udah benerin nih di sini nih. Bisa nggak terjadi seperti itu? Secara skenario bisa. Apa tantangannya? Menjustifikasi itu. Itu yang kemudian menjadi tantangannya. Kenapa? Karena hakimnya ini orang yang sama. Ya. Hakim ini kan orang yang sama. Dia mengadili orang yang sama, mengadili perkara yang sama. Artinya sebelum memutus Nadiem, dia udah ngobrol dulu belum nih? Sebelum memutus IBAM, dia sudah ngobrol. Kan dia ngobrol. Rapat ada permusyawaratan hakim sebelum dia ngobrol misalnya. Pada waktu permusyawaratan IBAM, kan dia ngobrol. Jadi hakim itu sebelum mutus, harus ada namanya rapat permusyawaratan hakim. Apa itu? Ya dia ngobrol nih kayak gini. Ditanya nih, ketuanya tanya. Misalnya. Dari yang paling muda ditanya. Ya, dari yang paling muda ditanya. Misalnya Pak Huda nih ketuanya tanya saya, kalau saya paling muda. Pak Aristo, gimana soal ini? Ya pasti saya membahas juga soal Nadiem sama soal IBAM. Gitu ya Pak. Tapi ada presiden juga, presiden yang lain ya. Di kasus Tom Lembong. Katanya yang dianggap kerugian itu semula katakanlah 10, yaitu selisih biaya masuk, katakanlah begitu. Pada waktu dibanding, putusannya dibatalkan. Enggak 10, ini 20. Karena ada kondisi ini, ada ini lagi, katakanlah begitu ya. Nah, ini kan yang diadili bukan si Lembong aja nih. Bukan penyelenggara negaranya saja, swastanya juga. Begitu swastanya diadili, dia ikut putusan bandingnya. Dia batalkan sendiri putusannya dia, dengan dia ikut putusan banding. Artinya skenario itu mungkin. Skenario itu mungkin gitu loh. Jadi apa namanya, ya salah satu kesulitan kalau saya di hire oleh perusahaan-perusahaan asing ya dalam memberikan advice hukum di Indonesia adalah
apa prediksi kamu terhadap Terlalu banyak kemungkinannya. terlalu banyak Terlalu kemungkinannya. banyak kemungkinan. Jadi tidak bisa diprediksi kurang lebih seperti itu Iya. kan gitu loh. Kita cuma bisa ini kalau nggak A B, kalau nggak B C, kalau nggak C D gitu loh. Semuanya mempunyai peluang yang kurang lebih sama. Itu problemnya. Memang terlalu banyak kemungkinan. Ya, itu. iya, betul. Nah, ini menarik nih, Bung Aristo dan Bung Hairul nih, terkait dengan tadi kan sudah dinyatakan bahwa kasus tindak pidana korupsi itu kan pasalnya itu begitu fleksibel, Ya. pasal keranjang sampah gitu ya. Yang di sisi lain Pak Prabowo menyatakan bahwa pengadilan itu harus memutuskan sesuatu itu beyond reasonable doubt. Hmm. Jangan sampai ada terjadi begitu sering itu loh rem darurat Iya, tadi. iya. Nah, kan itu artinya ada harapan ya. Orang berharap lah gitu. Kita berharap marwah hakim itu terjaga gitu dalam bagaimana mereka memutuskan isu tindak pidana korupsi termasuk kasus Nadiem ini. Nah, menurut Bung Aristo dan Bung Hairul gimana soal kedepannya ini? Ya, kalau saya sih setuju dengan Bung Aristo tadi mengatakan bahwa apakah abolisi, apakah bentuk Rehabilitasi. presidensial pardon yang lain, katakanlah begitu, itu adalah tamparan kepada kekuasaan kehakiman kita. Kan begitu? Iya. Karena presiden sampai menggunakan kewenangan konstitusionalnya Iya. untuk meluruskan apa yang salah, katakanlah begitu. Dan presiden melakukan itu kan dengan memperhatikan aspirasi publik. Ya. Katakanlah seperti itu ya. Dan harusnya aparatur pengadilan, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya kan belajar dari situasi itu. Belajar dari pengalaman itu. Betapa sebenarnya bukan kejaksaan yang ditempeleng, tapi pengadilan yang ditempeleng ini. Jaksa bolehlah tidak profesional, polisi bolehlah nakal, tapi benteng keadilan ada di pengadilan. Kan gitu. Mestinya belajar dari situ dalam memutuskan kasus-kasus yang sedang berjalan ini, termasuk kasus Nadiem. Ya. Kan gitu. Itu kan adresat presiden kan jelas itu. Bukan tertuju kepada aparaturnya, kejaksaan, kepolisian, bukan, atau KPK. Tapi tertuju kepada pengadilan, pada kekuasaan sebelah nih. Gitu loh. Adresatnya ya, dari statement beliau itu. Ya. Dia menyatakan tidak takut menggunakan kewenangannya untuk mengkoreksi apa yang menurut keyakinan dia keliru. Dan jangan sampai ini terjadi lagi dalam kasus ini. Oleh karena itu, ya keputusan ini sangat tergantung oleh 5 orang atau 3 orang yang berjubah yang kemudian mengadili perkara ini gitu loh. Sehingga kemudian menurut saya seharusnya itu juga menjadikan reference ya. Terlalu banyak hal yang meragukan dalam kasusnya Nadiem. Kan begitu? Ya. Jadi bukan satu keraguan. Ya doubt-nya itu bukan satu keraguan gitu loh. Jadi doubtful, Iya. full of doubt. Terlalu banyak keraguan gitu loh. Jadi saya sih berharap gitu ya. Ini menjadi catatan betul buat hakim bahwa apa yang diputus ini berpengaruh bukan hanya dalam kasus itu, tapi juga marwah peradilan kita. Ya. Saya kira itu. Ya, dan juga kan menggunakan rem darurat nggak bisa terlalu sering juga ya. Iya, Bung nanti. Aristo. Gimana Bung Aristo ngelihatnya nih? Artinya kan namanya juga darurat. Masa darurat terus, kalau sering terus nggak darurat dong. Ya makanya kan, ya mudah-mudahan, karena gini, saya melihat memang ada beberapa optimisme ya soal kehakiman di Indonesia. Optimisme yang pertama adalah bedol desa, tadi Bang Huda udah bicara tadi soal bagaimana setelah perkara penangkapan hakim-hakim di kelas 1A khusus tuh. Pengadilan negeri Jakarta Pusat ini, yang tipikor ini kelas 1A khusus, artinya ini role model seluruh Indonesia dan dilihat asing tuh. Ya. Pengadilan Jakarta khusus itu kan bedol desa, hampir 50%, 60% diambil yang hakim-hakim daerah supaya independensinya itu terjaga. Ya. Yang kedua saya lihat Pak Prabowo juga sayang juga kayaknya sama hakim nih. Saking sayangnya, pertama gajinya dinaikin. Oke. Yang kedua bahkan di waktu di Kejaksaan Agung dia pidato soal kenaikan gaji hakim di depan kejaksa-jaksa. Ya, artinya ada independensi. Yang ketiga pengalaman empiris saya. Ya, pengalaman empiris saya. Misalnya di perkara Pertamina ya. Di perkara Pertamina itu diskon hukumannya dari tuntutan sampai vonis itu agak jauh. Walaupun buat saya sih mestinya bebas ya kalau itu ya karena klien saya ya. Jadi saya melihat dia nggak takut tuh. Ya.
Ya, jadi dituntut 14, didiskon sampai 60%, cuma dihukum 4. Ada yang dissenting. Yang kedua juga misalnya ada pengalaman saya, mungkin ini katanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah perkara bebas pertama KUHP baru, Bang. Ada perkara saya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jaksa udah bebas, jaksa tetap kasasi. Ya. Jaksa nggak terima lah bebas. KUHP udah mengatakan kalau udah bebas udah nggak bisa diapa-apain. Nah, ditolak akhirnya. Ya, melalui penetapan ketua pengadilan. Nah, ilustrasi ini untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan kayaknya ada perubahan positif nih. Bahwa hakim ini tidak lagi terikat tangannya dengan aturan-aturan informal tadi dalam memutuskan. Apa itu aturan-aturan informal tuh? Misalnya, aduh kalau saya putus tidak bersalah nanti saya dicurigai terima uang nggak ya? Itu namanya saya bilang itu aturan-aturan informal yang mengikat tangan hakim. Gitu. Yang kedua, aduh kalau saya putus nanti sesuai keinginan saya, nanti kira-kira jaksanya marah nggak ya, ngelapor nggak ke bos saya, nanti saya dipanggil, saya dieksaminasi. Dimutasi. Nah, itu peraturan-peraturan informal itu tidak terlihat, tapi bisa sangat mengikat tangan hakim. Nah, saya lihat ikatan itu sudah mulai coba dilepas dengan insentif-insentif tertentu tadi. Misalnya, status hakim pejabat negara, hak keuangan, gitu ya. Kemudian perubahan personel, ya. Kemudian kemandirian itu melalui pucuk pimpinan yang paling tinggi, saya melihat to be fair udah ada progres ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kita lihatlah ke depan seperti apa. Gitu Mas Al. Oke, ini kita mungkin bagian akhir dari obrolan kita. Mungkin ada closing statement dari kedua narsum kita terhadap kasus Nadiem secara khusus, tapi secara umum juga bagaimana sih kita melihat tadi itu soal seberapa jauh bagaimana pasal tindak pidana korupsi itu menjadi begitu fleksibel, terus ada rem darurat, dan ini what is to be done. Nah, gitu. Closing statement dari kedua narsum. Mungkin Bang Hairul dulu. Iya, ada satu hal yang belum kita bicarakan. Ada satu, ya katakanlah telah menjadi momok di masyarakat. Ketika orang sukses di luar negeri, katakanlah begitu ya, dianggap berprestasi, punya invention yang baik, katakanlah pada dunia bisnis, terus kemudian dipanggil pulang, diminta membantu mengurus negara, tapi jasa yang diberikan negara adalah dimasukin penjara. Ini kan anak saya termasuk korbannya nih Mas Aristo. Dia bilang, saya adik nggak mau kuliah di Indonesia lah. Kabur aja dulu. Kuliah di luar negeri. Nanti kalau udah selesai juga kayaknya mau cari kerja di luar negeri aja. Ini bahaya. Bahaya ya. Karena ya orang seperti Nadiem, orang seperti Ibam, kan gitu. Ibu Ira, ya, betul. Ya kan gitu loh. Ini adalah korban-korban penegakan hukum. Menurut saya. Jangan sampai ada korban-korban lain. Kalau menurut saya. Kita jangan sampai mengabaikan juga fakta bahwa kalau mereka memang tujuannya adalah untuk memperkaya diri, ya katakanlah gitu, mereka bisa memperkaya diri di luar negeri secara sah. Ngapain dia pulang ke Indonesia? Jadi bagi saya tidak masuk akal kalau orang-orang seperti itu lalu kemudian punya niat jahat, punya mens rea, katakanlah bahasa yang kita kenal sekarang, yang sekarang ibu-ibu di warung juga kenal istilah mens rea gitu ya, gara-gara orang tidak punya mens rea tapi dihukum kan gitu loh. Ini menurut saya catatan penting penegakan hukum kita, termasuk dalam kasus Nadiem. Saya kira itu. Kalau saya melihat misalnya perkara, ya oke, tadi satu kita sudah bahas tentang regulasi overcriminalization ya. Yang kedua, apakah itu terrefleksi dalam perkara Nadiem? Ya paling tidak kita lihat ada refleksinya. Kenapa? Yang pertama, ketika saya melihat kasus Nadiem ini, psychological profile-nya kok kayaknya nggak masuk ya. Masuk. Ya, psychological profile tuh lihat tadi sudah sukses di luar negeri, ya rising star, kok kayaknya nggak masuk ya. Yang kedua, setelah psychological profile alone kan nggak sufficient lah untuk kita memberikan judgment. Akhirnya kan saya penasaran juga, kemudian saya lihat kumpulkan informasi ya, misalnya dakwaan, pledoi, saya baca berita ya. Saya lihat hubungan yang dibangun itu adalah hubungan asosiatif, ya. Bukan kausalitas. Apa tadi saya sudah jelaskan asosiatif? Itu kan sederhananya kan tadi ya, Nadiem sebelumnya Google investasi ke Gojek ya, Goto ya. Kemudian Nadiem jadi menteri, investasi lagi gitu. Seolah-olah ini ada hubungannya nih dengan Chromebook ya.
Tapi ketika kita baca dakwaannya, oh ini enggak, ini asosiatif, direct causalization-nya Nggak ada. itu Nggak ada. itu tipis lah Oke. ya. Dicoba, digambarkan itu dicoba. Misalnya dengan peningkatan saham ya, tapi itu kan unrealized semua. Oh ini kok tipis ya. On paper ya. Ya, on paper ya namanya saham kan naik turun ya. Itu yang kedua. Kalaupun misalnya dikatakan Chromebook itu nggak lazim pakai Chromebook ya, belum tentu korupsi karena kan asosiatifnya. Mungkin dia bervisi bahwa Chromebook ini dengan alasan-alasannya tadi, misalnya tidak bayar license ya, itu oke. Kalaupun itu bodoh, ya keputusan yang dianggap bodoh sekarang oleh menteri yang sekarang, ya kan belum tentu korupsi kalau hubungannya itu asosiatif. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang terakhir, oleh karena itu saya sih lihat aparat penegak hukum ini kan begitu dimanja di Indonesia dengan kewenangannya tadi kata Bang Huda. Begitu ini sangat dimanja. Kenapa? Karena ideologi hukum acara pidana kita itu adalah jangan nyusahin kerja aparat penegak hukum karena ini mereka sedang melakukan hal yang baik. Sederhananya gitu. Iya. Ya. Kalau kita lihat ya ideologi politik hukum acara pidana kita itu demokrasi Pancasila. Itu dibahas tahun 79. Demokrasi Pancasila itu apa sih? Itu logikanya. Udah kamu percaya aja sama aparat, dia baik kok. Gitu kan. Nah, tapi akhirnya ini Hubungan menjadi patron klien. nanti bisa sampai ke sana. Ya, nanti bisa sampai ke sana turunannya. Nah, akhirnya ini dieksploitasi, ada kecenderungan mengeksploitasi ini. Ya, jadi gampang sekali masukin orang atas nama korupsi. Ya, jadi Nadiem ini mungkin hanya salah satu contoh ilustrasi. Masih banyak nih. Yang lain yang teriak ini banyak loh. Betul. Soal ini. Ya, karena dimanjakan sekali, hukumnya fleksibilitas. Jadi variabel-variabel ini untuk terjadi disaster nih ya. Ya, kalau kemarin saya ada teori terkenal ya, kemarin saya baru ya kita di Prof Huda yang di TV kemarin. Itu perfect storm. Apa tuh perfect storm? Perfect storm itu untuk menjadi badai yang sempurna harus ada variabel-variabel yang bertemu. Apa Itu tuh misalnya? judul film? Perfect storm itu teori. Iya. Mungkin judul film ada. Ya. Jadi kalau untuk badai sempurna itu harus udara panas, ya, suhu meningkat turun secara drastis, terperangkap jadi storm. Nah, ini juga regulasi fleksibel. Kewenangan aparat sangat dimanjakan ya, sangat dimanjakan. Jadi hukum acara itu prosedur, materi ini bertemu nih. Ya, tinggal bertemu satu lagi aparat penegak hukum yang mau mengeksploitasi ini. Wah, udah terjadi overcriminalization. Jadi saya takut omongan-omongan dulu tahun 99 ya. Ini yang ngomong dulu Pak Awaludin Jamin mantan Kapolri, kemudian ada Pak Andi Hamzah dulu. Kalau desain undang-undang tindak pidana korupsi kita seperti ini, penjara kalau dulu mereka bilangnya satu kota Bogor, saya pikir jangan-jangan Jawa nanti nggak cukup tuh untuk overkriminalisasi begitu Mas Saha. Oke. Dan ini berarti PR-nya masih banyak ya untuk PR-nya masih banyak. pembenahan terkait dengan misalnya soal pasal keranjang sampah atau pasal fleksibel itu gitu misalnya. Jadi ya artinya memang ini bukan sesuatu yang apa? Jadi itu kayak pukat harimau aja tuh Pak. Kalau pukat harimau itu kan bukan hanya ikan, jadi biota laut itu juga bisa masuk yang berguna, bukan hanya ikan predator yang dijaring. Sampah-sampah juga kangkut juga. Semuanya makanya dari yang nggak berguna sampai berguna memang kangkut gitu. Silakan. Oke, terima kasih Bung Aristo Pangaribuan dan Bung Hairul Huda atas obrolannya dan saya kira ini kita mendapat pencerahan lah ya karena ini betul-betul perspektifnya itu ilmu hukum pidana gitu ya. Jadi betul-betul berdasarkan sesuatu yang memang spesifik gitu. Nggak multidisiplin juga lah tadi kita. Betul. Harimau kita. Oke, terima kasih pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.